Kronologi peristiwa Merah Putih di Manado berawal dari kabar kemerdekaan Indonesia. Saat itu, masyarakat Manado baru mengetahui kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Setelah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, masyarakat Manado bergegas mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat termasuk kantor-kantor bekas penjajahan Jepang. Meski sudah merdeka, Belanda masih ingin menguasai Manado. Pada Oktober 1945, pasukan Belanda atau Netherlands Indië Civil Administrator atau NICA datang ke Manado. Saat itu, masyarakat Manado dengan tegas menolak Belanda. Perlawanan rakyat Manado pun dimulai. Suasana di Manado dan sejumlah daerah seperti Tomohon dan Minahasan pun memanas. Puncaknya terjadi pada 14 Februari 1946. Residen Manado Bernard Wilhelm Lappian, Letnan Kolonel Charles Choice Taulu, dan Sersan SD Wisan menggerakkan pasukannya untuk mengambil alih markas militer yang dikuasai Belanda. Rakyat dari kalangan pribumi pun ikut dalam penyerbuan itu. Mereka mengibarkan bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Rakyat juga tak segan-segan merobek bendera triwarna Belanda menjadi bendera merah putih. Kronologi pertempuran di Bandung diawali pada tanggal 12 Oktober 1945. Sekutu meminta seluruh senjata yang dimiliki oleh rakyat Indonesia untuk diserahkan kepada pihak sekutu. Namun saat itu rakyat Indonesia tidak mengiyakan ultimatum dari sekutu, sehingga hubungan antara Indonesia dan sekutu menjadi memanas. Pada tanggal 24 November 1945, Angkatan Perang RI menyerang markas sekutu di Bandung bagian utara. Pada tanggal 27 November, sekutu kembali menyampaikan ultimatum supaya rakyat Indonesia dan tentara mengosongkan Bandung Utara. Namun lagi-lagi, pihak Indonesia tidak mengusirkan ultimatum tersebut. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu memberi ultimatum kembali kepada Indonesia supaya mengosongkan Bandung Selatan. Kali ini, karena merasa senjata dan prajurit Indonesia tidak akan mampu melawan kekuatan dan senjata sekutu, maka untuk menindaklanjuti ultimatum tersebut, pada tanggal 24 Maret 1946, pukul 10 pagi, Tentara Republik Indonesia atau TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung dengan mengusingkan rakyat terlebih dahulu. Kronologi pertempuran Margarana. Pertempuran ini dimulai dengan serangan mendadak oleh pasukan Belanda ke desa Margarana. Pasukan Belanda bermaksud untuk menghancurkan kekuatan perlawanan Indonesia di Bali. Namun, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, seorang pemimpin pejuang Bali, memberikan perlawanan sengit. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa jam dan berlangsung sangat brutal. Pasukan Indonesia yang kalah dan jumlah persenjataan akhirnya membuat pasukan Indonesia kalah dalam pertempuran. Terbelakang pertempuran Medan Area, yang pertama pasukan sekutu dan NICA mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion KNIL Medan. Yang kedua, Gubernur Sumatera Utara Teku Mo Hasan, TKR dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Asmat Tahrir. Yang ketiga, seorang penghuni hotel di Jalan Bali Medan menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Lalu, jalannya pertempuran yang pertama, pada 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang papan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Yang kedua, pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Terbelakang pertempuran Ambarawa, pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Pasukan NICA yang membonceng pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Lalu jalannya pertempuran, pada 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Bethel untuk menghentikan pertempuran. Terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Bethel.
Lalu, pada 20 November 1945, terjadi kembali pertempuran antara Sekutu dengan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh Sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang. Letkol Hisman gugur pada pertempuran tersebut dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. TKR berhasil mendesak pasukan Sekutu. Puncaknya, pada 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Latar belakang pertempuran Surabaya, pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabai dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Pasukan Sekutu menyebar pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Lalu jalannya pertempuran, pada 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut instansi-instansi penting. Pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Pada 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabai yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Lalu Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Meskipun banyak korban jiwa, tetapi Surabaya berhasil dipertahankan. Kronologi pertempuran di Makassar. Pada 1605, VOC mendirikan pos perdagangan di Makassar, tetapi hubungan dengan kerajaan Gorontalo memburuk karena persaingan perdagangan dan pengaruh politik. Pada 1660-an, konflik meningkat karena VOC berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Makassar. Pada 1666, Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan VOC dan mengusir pedagang Belanda dari Makassar. Pada 1667, VOC menyerang Makassar dibantu oleh kerajaan-kerajaan lain yang bersekutu dengan mereka. Pada 1669, pertempuran mencapai puncaknya dengan pengepungan benteng Rotterdam, pusat pertahanan Gorontalo. Sultan Hasanuddin menyerang dan menandatangani perjanjian Bongaya yang menyerahkan kendali perdagangan dan wilayah penting kepada VOC.